بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, a'azzani Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus menerus kita wa ta'ala dengan sebesar-besar rasa syukur dan setinggi-tinggi pujian, karena kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di ini dalam syar'i, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah pasti akan menjadikan dia faham. Allah akan menjadikannya berilmu tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, orang-orang yang tidak diberikan kefaqihan, tidak diberikan ilmu agama oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu berarti Allah tidak menginginkan untuknya kebaikan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi kita dari kesombongan dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah, amal saleh yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang setia di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, khususnya pembahasan tentang mahabbah. Ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam salah satu bagian dari risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang beliau tulis, beliau membeberkan dalil-dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki sifat cinta. Kita sudah menyampaikan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, innallaha yuhibbu al-muhsinin, Allah mencintai, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang semuanya berbicara tentang sifat mahabbah, sifat cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu bagian yang terpenting dari pembahasan tentang mahabbah, yaitu bagaimana kita bisa meraih mahabbatullah, cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang paling penting, karena kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Tidak penting pengakuanmu engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak penting. Yang penting adalah Allah mencintaimu. Ini yang paling penting. Percuma kita berkuar-kuar, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya, saya cinta kepada agama Allah. Itu pengakuan. Namun ternyata, kalau ternyata Allah tidak mencintai kita, berarti pengakuan kita itu sia-sia, tidak bermanfaat. Ya. Sekali lagi, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Tidak penting engkau mengaku cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang paling penting itu Allah mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka kita mau berkuar-kuar cinta kepada Allah atau tidak sekalipun tidak menjadi masalah. Karena Allah sudah mencintai kita, kita sudah mencapai puncaknya, ya.
Karena jika cinta Allah sudah bisa kita raih, ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, maka segalanya pada hakikatnya sudah kita raih. Segalanya. Segala sesuatu yang kita butuhkan berupa kebaikan dunia maupun di akhirat, itu kita raih. Kuncinya cuma satu, dapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Artinya mudah sekali Allah tabaraka wa ta'ala itu mencintai hambanya, karena memang sifat asal Allah tabaraka wa ta'ala yang maha agung adalah dia memiliki sifat rahmat. Bukankah setiap hari minimal 17 kali dalam sehari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah perkenalkan dirinya pertama kali memiliki sifat ini, Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, yang mengatur alam semesta. Kemudian Allah perkenalkan dirinya memiliki sifat dan nama Ar-Rahman, yang memiliki rahmat yang maha luas, tanpa batas, mencakup alam semesta, segenap makhluknya. Berarti ini modal besar buat kita untuk mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala, karena memang pada dasarnya Allah itu maha pengasih. Maha pengasih. Dan dia salah satu nama dan sifatnya adalah Asy-Syakur, maha bersyukur, maha berterima kasih. Sedikit saja yang kita persembahkan, itu Allah berterima kasihnya luar biasa. Makanya Allah lipat gandakan pahala itu berkali lipat. Ya. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada bahkan amalan-amalan hati yang pahalanya itu tanpa batas. Saking berterima kasihnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Itu salah satu bentuk cinta Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya yang mau mendekat kepadanya. Kenapa pembahasan ini penting? Yang pertama, siapa pemilik dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa pemilik alam semesta dengan segenap isinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa pemilik akhirat? Siapa yang menguasai hari pembalasan? Siapa yang berkuasa memberikan pahala dan dosa? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa pemilik surga dan neraka? Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirat dia yang miliki, jangankan dunia. Dunia yang kecil ini, yang fana dan tidak seberapa nilainya ini, sangat hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah semua yang miliki. Antum bayangkan, kita bayangkan sama-sama, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala pemilik segala sesuatu ini, pemilik anugerah dan nikmat yang ada di alam semesta ini, andai kata dia mencintai kita, apa yang akan terjadi berikutnya? Ya. Apa yang akan terjadi berikutnya? Analogi sederhana, ada seorang raja, pemimpin, penguasa di dunia, memiliki kekayaan yang Masya Allah, luar biasa kekayaannya. Kemudian antum dijadikan sebagai orang dekat raja tersebut, orang kepercayaannya, orang yang sangat dicintainya. Apa saja yang antum minta akan diberikan oleh raja tersebut. Ini ukurannya raja di dunia, yang kepemilikannya itu terbatas, temporer, tidak selama-lamanya. Bayangkan jika Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin, raja alam semesta, mencintai kita, mencintai antum semua, maka pada hakikatnya kita sudah meraih segala sesuatu. Kita sudah meraih segalanya. Maka cinta Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah puncak pencapaian kita yang harus kita upayakan. Kemudian yang kedua, jika cinta Allah kita raih, kita tidak perlu lagi susah payah untuk mengemis-ngemis cinta makhluk. Ya, kita kan kepingin supaya disenangi oleh semua orang. Terkadang sampai-sampai supaya kita ini dikagumi, dicintai dan disenangi oleh semua orang, kita rela melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Kita rela menukarnya dengan kebencian Allah tabaraka wa ta'ala, na'udzubillah, demi supaya kita ini dikagumi, dicintai, disenangi oleh orang. Nah, kalau kita sudah meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak perlu ambil pusing dengan
sikap orang kepada kita. Dia mau benci, dia mau cinta kepada kita, kita tidak ambil pusing. Allah, yang penting Allah sudah mencintai kita. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan panggil Jibril. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi malam hadisnya. Innallaha idza ahabba 'abdan Innallaha idza ahabbal 'abda nada Jibril Innallaha tabaraka wa ta'ala ahabba fulanan fa ahbibhu. Dia panggil Jibril. Allah tabaraka wa ta'ala panggil Jibril. Wahai Jibril, aku sudah mencintai si fulan, hambaku yang ada di dunia ini. Maka cintailah dia. Fayunadi Jibril ahlas sama. Kemudian Jibril juga mengumumkan, memproklamirkan kepada semua penduduk di langit, malaikat-malaikat di langit. Anallahu tabaraka wa ta'ala qad ahabba fulanan fa ahibbuhu. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala sudah mencintai hambanya si fulan. Cintailah dia. Maka fa ahabbahu ahlus sama. Fayuhibbuhu ahlus sama. Wa yudha'u lahul qabul fil ardi. Maka semua penduduk langit akan mencintai dia, para malaikat akan mencintai dia, dan Allah akan meletakkan kecintaan dan keridhaan di hati hamba-hambanya yang saleh, yang baik kepada orang tersebut, orang yang dicintai Allah tersebut. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, enggak perlu repot-repot, otomatis hamba-hamba Allah yang saleh akan mencintai kita. Ya. Kemudian yang ketiga, wa fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa penting kita mengupayakan cinta Allah tabaraka wa taala? Karena seseorang yang sudah meraih cinta Allah tabaraka wa taala itu ibarat orang yang melaju kencang sekali, ya. Terus kencang ngebut menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah tabaraka wa taala, dan dia tidak berhenti, apalagi kembali ke belakang, enggak. Terus dia dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cinta Allah untuk dia, Allah akan berikan dia taufik untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Selesai dia melakukan ketaatan, Allah akan berikan dia taufik untuk melakukan ketaatan yang lain. Terus seperti itu. Dan semakin bertambah ketaatannya, semakin bertambah imannya, semakin bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah cintanya kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan semakin mencintai dia. Semakin Allah mencintai dia, Allah tambahkan lagi taufik, terus seperti itu. Jadi ibarat orang yang ngebut terus. Orang yang seperti ini tidak akan bisa disalib, ya, karena dia selalu menambah kecepatan. Luar biasa orang yang mendapatkan cinta Allah tabaraka wa taala. Kemudian yuqatifillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Perhatikan, itulah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Mereka mengupayakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan itu supaya Allah mencintai mereka. Lihat, Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mau diberikan wahyu untuk bermunajat, ketika akan diturunkan Taurat buat beliau, akan diberikan Taurat buat beliau, bermunajat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha ayat yang ke-83, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Jadi ketika itu Musa lebih dulu untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dulu mendahului kaumnya Bani Israel. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang membuatmu lebih dulu datang wahai Musa alaihissalam? Kenapa engkau meninggalkan kaummu?" Dijawab oleh Musa alaihissalam, "Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Allahu akbar. Oh, itu mereka Bani Israel, mereka menyusul saya ya Allah. Mereka akan datang. Namun saya lebih dulu bergegas menyambut panggilanmu agar engkau ridho kepadaku. Lihat ini Musa alaihissalam. Dia ingin, dia rindu, dia cinta
dia cinta ingin bertemu Allah, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bergegas. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ini pelajarannya, ada isyarat dalam ayat yang mulia ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Allah diseru namanya dalam azan, ya, itu panggilan supaya kita bergegas. Ada isyarat di sini, orang yang bergegas memenuhi panggilan azan, mereka lah orang yang mendapatkan bagian cinta Allah Taala lebih besar. Karena wahjiltu ilaika rabbi litarda. Aku berupaya menuju engkau ya Allah, memenuhi panggilanmu, bergegas agar engkau ridha kepadaku. Adapun baginda Rasulullah SAW, saking rindu dan cintanya baginda Rasulullah SAW kepada Allah Taala, beliau selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu yang maha agung, maha mulia. Dan aku mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada Allah sampai beliau minta. Ketika hujan turun, Rasulullah SAW kalau hujan turun itu beliau keluar rumah. Kemudian beliau selendangnya, bajunya sengaja dikenakan air hujan. Dan beliau bersabda, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Beliau bersabda tentang air hujan yang baru saja turun. Beliau sengaja supaya air hujan itu kena tubuhnya, kena pakaiannya. Beliau bersabda, air hujan ini baru saja datang dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Artinya air hujan itu turun dari langit, lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang berada di atas langit. Saking rindunya, kata para ulama, saking rindunya Rasulullah SAW kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Itulah sebabnya kecintaan dan kerinduan yang jujur di hati Rasulullah SAW tersebut kepada Allah menjadikan Allah sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam hadis, hanya dua Rasul yang diberikan derajat cinta yang paling tinggi, al-khullah. Al-khullah itu dalam bahasa Arab derajat cinta yang paling tinggi, al-khullah. Hanya dua orang yang diberikan. Ibrahim alaihissalam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menjadikan Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, kekasih Allah. Allah sudah berikan cintanya, derajat cinta yang paling tinggi, itu al-khullah namanya. Lebih tinggi daripada mahabbah. Itu karena kecintaan Rasulullah SAW yang luar biasa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi kemudian yang keempat, kalau kita dapatkan predikat cinta Allah Tabaraka wa ta'ala, pada hakikatnya itu sudah kartu jaminan buat kita selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu sudah jaminan. Cuman kan kita tidak tahu apakah Allah mencintai kita atau tidak. Tapi kalau Allah sudah benar-benar mencintai kita, itu sudah seperti jaminan kita akan selamat di akhirat. Kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau sudah mencintai hambanya, mustahil Allah akan mengadab hamba tersebut. Ya. Ibarat seorang ibu, mustahil dia akan lemparkan anaknya ke api neraka, karena ibu ini sangat kasih sayang sama anaknya, sangat cinta. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi liwaladiha. Jadi kisahnya disebutkan, ini hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada seorang wanita, dia mencari anaknya. Dia kehilangan anaknya, dia cari anaknya yang masih kecil. Setelah ketemu, anaknya dipeluk, diangkat, digendong, dipeluk, ya. Kemudian dikasih ASI. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, atarihatun hadhihi waladaha finnar. Mungkinkah ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka, ke dalam api? Para sahabat mengatakan mustahil Rasulullah. Mustahil ibu ini
akan melemparkan anaknya ke dalam api. Luar biasa lihat kasih sayangnya, cintanya sama anaknya. Kemudian apa kata Rasulullah? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha. Sungguh Allah itu lebih kasih sayang, lebih sayang kepada hambanya yang mukmin, yang dicintainya. Kalau dia sudah dapat predikat cinta Allah, Allah lebih sayang lagi kepadanya daripada kasih sayang ibu ini kepada bayinya. Itu bayangkan gambaran sifat cintanya Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Kalau hambanya itu sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hamba yang seperti ini mustahil akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka, ya kan? Mustahil. Makanya ini poin yang keempat. Kalau kita sudah dapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah kartu jaminan. Cuman kita tidak tahu apakah Allah mencintai kita atau tidak. Nah, ini yang kita perlu upayakan. Ini yang perlu kita upayakan melalui pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya. Bagaimana cara kita meraih cinta Allah Taala? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita jadikan sumber utama pembahasan kita ini, beliau sebenarnya sudah memberikan dalil-dalil faktor-faktor yang menjadi penyebab terbesar seseorang itu bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beliau sudah membawakan ayat ya? Sekian ayat. Yang kemarin yang kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat adil. Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang sering sekali meminta maaf kepada Allah. Bukan masalah dia sering berbuat dosa, ya. Asalkan dia sering kembali minta maaf kepada Allah, justru itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang jarang berbuat dosa tapi dia tidak pernah beristighfar kepada Allah. Justru ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak butuh ampunan Allah. Allah itu cinta kepada hamba walaupun dia banyak berbuat dosa, maksiat, sekalipun dosa besar, namun dia sering kembali kepada Allah, ya Allah minta maaf. Jatuh lagi ke dalam dosa, minta maaf lagi, istighfar lagi. Istighfar, jatuh lagi, istighfar lagi, terus seperti itu. Allah cinta kepada hamba yang seperti ini. Dia tidak putus asa dari ampunan Allah Taala. Dan dia meyakini bahwasanya dia memiliki Rabb yang betul-betul Maha Pengampun. Allah cinta kepada hamba yang seperti ini. Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu Maha mencintai hambanya yang tawwab. Tawwab itu artinya sering meminta maaf, meminta taubat. Sering meminta maaf berarti sering berbuat salah. Iya kan? Iya tidak? Logikanya seperti itu. Dia sering meminta maaf berarti dia mengakui kesalahannya yang banyak yang dia lakukan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang menyucikan lahiriahnya. Dia suka berwudu, ya, menjaga wudunya. Kemudian kalau ada najis dia bersihkan. Ketika mencuci pakaian, ya, ini pekerjaan yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu dia bisa bernilai ibadah. Cuci baju. Seorang istri cuci pakaian suaminya, atau bapak misalkan mencuci pakaian anaknya dari najis. Kalau diniatkan itu dalam rangka bertakarrub kepada Allah, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang suci, baik batin maupun lahiriahnya, itu bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele. Cuci baju yang kena najis itu jangan anggap sepele. Tapi niatkan dia ini dalam rangka meraih cinta Allah, maka Allah akan mencintai hamba yang seperti itu. Intinya Allah mencintai hamba yang menyucikan batinnya dengan istighfar, taubat, dan menyucikan lahiriahnya dengan bersuci, dengan taharah, berwudu, dan seterusnya. Ya, dan beberapa ayat lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun saya ingin membawakan sedikit lebih rinci
ditambah dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karena penjelasan beliau bagus dalam masalah ini. Intinya adalah bagaimana kita bisa meraih cinta Allah. Kata beliau, bimada yanalul insan mahabbatullah. Dengan apa, dengan cara apa seseorang bisa meraih cinta Allah tabaraka wa taala? Al-jawab, annal mahabbata laha asbabun katsira. Jawabannya, kata beliau, mahabbah, cinta itu punya sebab yang bisa memunculkannya, dan sebabnya bisa banyak. Ya. Sini kita akan bahas sedikit lebih detail. Bagaimana seseorang bisa meraih cinta Allah? Jawabannya, ya, meraih cinta Allah itu punya sebab yang banyak, seperti kata Syekh tadi. Yang pertama, belajar mencintai Allah dengan jujur, bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, karena banyak orang mengakui cinta Allah, cinta Rasul, cinta sunnah, cinta Islam, namun amalannya justru dibenci Allah, dibenci Rasul, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan syariat, melakukan yang diharamkan. Padahal lisannya mengatakan dia cinta kepada Allah. Bukan itu. Ya, pengakuan bukan itu. Enggak penting pengakuan. Yang penting adalah mencintai Allah dengan jujur dan tulus. Nah, bagaimana cara mengupayakannya supaya kita bisa mencintai Allah dengan jujur dan tulus? Karena kalau kita sudah benar, Allah sudah bisa melihat hati kita, bahwa hati kita itu tulus mencintainya, Allah akan membalasnya dengan cinta. Nah, kalau Allah sudah mencintai, Allah akan berikan bimbingan tambahan, kenikmatan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengupayakan cinta kepada Allah yang tulus? Yang pertama, ada tiga faktor, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini faktor yang terbesar, tiga ini. Ya. Pertama, dengan memikirkan, dengan bertafakkur, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang terus-menerus memelihara kita? Yang memberikan kita rizki sejak kita berada di dalam perut ibu kita. Itu, ingat itu, fikirkan itu. Siapa yang ngasih kita makan? Kita tidak berdaya. Ketika kita berada dalam dalam rahim ibu kita itu, siapa yang mengantarkan sari-sari makanan ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa berkembang, sehingga kita bisa hidup. Kemudian pikirkan juga siapa yang menyelamatkan kita ketika kita diambang kematian. Ya, ketika kita dilahirkan itu sebenarnya kita diambang kematian, antara hidup dan mati. Resikonya 50-50. Hidup mati itu 50-50. Ya. Kecekik kan, keluar kepala dulu kecekik, kemudian hilang air ketuban dan seterusnya. Itu taruhan nyawa. Yang melahirkan kita juga taruhan nyawa. Namun Allah memberikan kita kehidupan, selamat kita sampai kita tua. Itu siapa yang memberikan nikmat itu? Itu pikirkan, ingat. Kemudian siapa yang memberikan kita setiap hari rizki, anugerah, kehidupan? Allah tabaraka wa ta'ala. Pikirkan kebaikan-kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala yang hari ini kita dapatkan. Itu jarang kita lakukan. Coba pikirkan, dari semenjak kita bangun, hitung saja. Dan mustahil kita akan bisa menghitungnya. Kita dikasih anugerah bisa menikmati pagi ini, hari ini. Sebelumnya dicabut ruh kita, dalam keadaan kita tidur itu dicabut, kemudian dikembalikan ruh kita. Kita bisa bangun, kita bisa menghirup nafas udara yang segar. Itu kebaikan dari siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat tadi pagi kita sarapan apa? Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui sumber utamanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat-ingat. Karena kalau kita merasa selalu mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita akan mencintai orang tersebut. Ini kan ya, kalau ada orang yang sering ngasih kita pemberian, hati kita itu cenderung akan menyukai orang yang memberi kita itu, mencintainya. Kenapa kita tidak terapkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bosan-bosan memberikan kita anugerah setiap hari? Coba pikirkan 4 hal ini. Terkait poin yang pertama ini, pikirkan 4 hal.
Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang nggak mungkin kita hitung. Ya. Semenjak kita dalam kandungan ibu kita sampai hari ini, nggak mungkin kita bisa hitung pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah. Kemudian berikutnya, semua nikmat yang kita raih dan akan kita raih besok, lusa, sepekan kemudian, setahun kemudian, ya, semuanya apa saja itu sumbernya cuma satu, sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makan dan minum misalkan, rizki, gaji, oke, kita dapat dari kantor, ya. Namun siapa yang memungkinkan perusahaan atau kantor tersebut membayar kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memberikan kita kemampuan untuk bekerja di situ. Jadi sumbernya semua Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ibu memberikan makan kepada anaknya yang masih kecil, memberikan ASI misalkan, betul melalui ibu. Tapi siapa yang memungkinkan ibu itu bisa mengeluarkan air ASI? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memberikan gizi buat ibu tersebut, rizki buat ibu tersebut sehingga dia bisa memproduksi ASI? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sumber segala nikmat itu satu, Allah. Antum pikirkan nikmat sekarang air ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari siapa-siapa. Memang betul perusahaannya tertulis di sini mereknya, tapi nggak mungkin dia bisa mengemas air ini kalau air itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian berikutnya, tidak hanya sumber segala nikmat itu dari Allah, tapi Allah terus menerus memberikan nikmatnya, terus menerus, tidak henti-hentinya. Allah tidak pernah tidur sedikit pun. Sedetik Allah tidak pernah tidur. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk menyantuni hambanya, makhluknya di alam semesta. Kasih rezeki tiap hari. Dia sendiri yang ngurus. Bayangkan terus menerus. Kita kalau dikasih pemberian yang hadiah yang luar biasa oleh satu orang yang baru kita kenal, hanya sekali kita diberi, langsung kita jatuh hati sama orang tersebut. Tapi ini Allah terus menerus sampai sepanjang hayat kita. Kapan berhenti usia kita, di situ habis rizki kita. Ya. Kemudian pikirkan juga, Allah sudah melebihkan kita di atas makhluk yang lain. Setiap kita punya kelebihan di atas makhluk yang lain. Allah sudah berikan kita kelebihan di atas makhluk yang lain. Ya, pikirkan coba. Allah tidak menjadikan kita benda mati. Allah tidak takdirkan kita jadi batu, jadi tanah. Allah tidak takdirkan kita jadi pohon yang bisa ditebang, dan Allah tidak jadikan kita hewan. Allah pilih kita jadi manusia. Itu sudah kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Plus Allah pilih kita jadi seorang muslim mukmin. Ini hidayah yang tidak terhingga mahalnya. Plus Allah perkenalkan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita diberikan harta, artinya kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas makhluk Allah yang lain yang tidak diberikan harta, atau diberikan harta lebih sedikit. Kalau kita punya ilmu, artinya kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain yang tidak punya ilmu. Terus seperti itu, masing-masing kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuan, skill, ya, keahlian itu beda-beda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada yang ahli di belakang meja, tapi dia tidak ahli di lapangan. Temannya justru yang ahli di lapangan. Seperti itu, Allah berikan kelebihan kepada masing-masing kita. Ini saja kalau kita pikirkan, maka seharusnya mutlak wajib hukumnya kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman sayangnya kita tidak pernah bertafakkur tentang hal ini, sehingga kita merasa apa yang kita makan hari ini, udara yang kita hirup hari ini biasa-biasa saja. Padahal seandainya Allah tahan saja kerongkongan kita atau paru-paru kita dijadikan tidak berfungsi 1 menit atau 2 menit, coba gimana rasanya? Ya, oksigen itu yang untuk orang yang di rumah sakit itu mahal harganya itu, mahal harganya. Untuk alat bantu napas mahal sekali harganya. Padahal Allah kasih gratis. Nah ini kalau kita pikirkan, ini yang pertama ya, ini masih poin yang pertama. Memikirkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala.
Terus pikirkan itu, dan itu namanya ibadah tafakkur. Itu akan melahirkan rasa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah melihat rasa cinta yang tulus terbit di hati kita, Allah akan balas. Allah akan mencintai kita. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan perbuatan sebanding dengan perbuatan. Kalau tulus cinta kita, Allah akan langsung balas dengan kecintaannya. Kemudian poin yang kedua ini ya, metode yang kedua atau faktor yang kedua, belajarlah untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dicintai Allah Tabaraka wa taala? Contoh, Allah mencintai apa? Tadi malam kita sebutkan Allah mencintai diantaranya dari kalangan hambanya, misalkan Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi, Ibrahim alaihissalam, Isa, Musa. Maka kita belajar mencintai mereka, belajar mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah SAW, yang terbukti dengan kita mengikuti sunnah beliau, itu bukti cinta kepada Rasulullah. Kita ikuti sunnah beliau, maka Allah akan membalas cinta kita kepada apa yang dicintai oleh Allah itu dengan cinta. Allah kan cinta kepada Rasulullah SAW. Manakala kita cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, dalam hal ini Rasulullah SAW, maka Allah akan membalas cinta kita tersebut dengan memberikan cintanya kepada kita. Bisa difahami ya? Tadi malam kita bawakan hadis bahwasanya ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi al-masajid. Semulia-mulia tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Nah, kita belajar mencintai masjid. Kita belajar cintai masjid. Salat 5 waktu di masjid. Nah, kalau Allah sudah melihat itu, Allah akan membalasnya dengan cinta. Ya. Allah mencintai orang-orang yang beriman, kita belajar juga mencintai saudara-saudara kita yang beriman. Caranya bagaimana? Bukti cinta kita kepada saudara-saudara kita yang beriman bagaimana? Bantu mereka kalau mereka lagi susah. Berikan infak dan sedekah buat orang yang membutuhkan, fakir miskin dari kalangan orang-orang yang beriman. Atau ajak mereka untuk ikut kajian, karena kita menginginkan kebaikan hidayah untuk mereka. Ini bukti cinta kita kepada orang-orang beriman. Dan kalau Allah sudah melihat kecintaan kita kepada orang yang beriman, Allah akan membalas cinta kita dengan cintanya Dia, Allah Tabaraka wa taala, kepada kita. Ya, itu kemudian yang ketiga. Ini semua saya ambilkan dari penjelasan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Poin yang ketiga kata beliau, banyak-banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Banyak-banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi malam kita bawakan hadisnya, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, ringan untuk diucapkan oleh lisan namun sangat berat timbangan pahalanya di hari kiamat. Ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Ini 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini ketika kita jalan, ketika kita berada di atas kendaraan, rutinkan saja mengucapkan 2 kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Sambil ingat Allah Tabaraka wa taala. Ya. Karena bukti cinta itu, dengan orang kalau sudah mencintai, dia akan banyak nyebut orang yang dia cintai, banyak mengingat orang yang dia cintai. Nah, kita membiasakan diri, melatih diri kita mencintai Allah Tabaraka wa taala dengan cara banyak menyebut namanya, banyak mengingatnya. Namun kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun jarang akan mengingat kita. Maksudnya bukan berarti Allah melupakan kita ya, karena Allah tidak pernah lupa. Maksudnya Allah akan
memberikan kadar perhatiannya, penjagaannya sesuai dengan kadar ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin Allah besar memberikan perhatiannya, taufiknya, penjagaannya dan seterusnya. Semakin banyak Allah juga mengabulkan permintaan kita. Nah, 3 hal ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah 3 faktor terbesar, ya, yang bisa menuntun kita untuk mencintai Allah dengan tulus. Kalau kita sudah bisa mencintai Allah dengan tulus, Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Nah, ini masih di poin yang pertama, belajar mencintai Allah dengan tulus. Caranya dengan tiga faktor tadi, ya. Baik. Sekarang cara yang kedua. Siapa yang bisa memberikan cinta Allah kepada hambanya? Siapa? Siapa yang bisa memberikan cinta Allah kepada hambanya? Allah sendiri. Allah sendiri. Karena cintanya itu mutlak miliknya, mutlak ada di tangannya. Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sama seperti kita punya barang berharga. Kita punya barang berharga. Yang bisa memberikan barang berharga itu kepada siapa saja? Siapa? Yang punya barang itu, ya kan? Nah, karena cinta Allah itu Allah yang punya, maka cara mendapatkannya adalah minta kepada yang punya, ya kan? Minta kepada Allah. Allah itu senang diminta. Senang sekali diminta Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya? Kita azan dulu sebentar. Ya, silakan azan dulu deh. Baru kita lanjutkan.
La ilaha illallah wa rabb hadhihi da'watu tammah wassalatu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Yang kedua, cara kita mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cintanya. Berdoa. Ya. Dan Allah cinta sekali dari hamba yang tidak putus asa, cinta sekali kepada hamba yang tidak pernah putus asa untuk minta, terus minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu berbeda, jauh berbeda sifatnya dengan makhluk ya. Kalau makhluk, kalau kita minta, terus kita minta terus, marah dia. Tapi Allah sebaliknya, semakin senang, semakin cinta, semakin senang. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Rasulullah SAW. Walaupun begitu, beliau sudah mendapatkan predikat Khalil, mendapatkan derajat cinta yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap minta cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya. Bayangkan ya, Rasulullah SAW. Ini mohon dihafalkan ya doa ini. Mohon nanti dicarikan kemudian di-share doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doanya Rasulullah SAW. Harus kita hafal. Kita baca dalam sholat kita, ketika kita sujud ya. Baca ini. Karena kalau sudah dapat cintanya Allah, yang lain kita akan dapatkan. Ya, sekali lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nanti mohon dicarikan ya, terus di-share. Ini doa ini ada aplikasi yang dikeluarkan oleh Ustadzuna Dr. Firanda hafizahullah taala, Bekal Islam. Diinstal tuh di Play Store ya, Bekal Islam. Ada doanya ini. Ada doanya nih. Minta tolong bisa dikopikan nanti biar di-share ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu perbuatan kebaikan, amal-amal kebaikan agar aku bisa mengerjakannya. Wa tarkal munkarat. Aku mohon kepadamu supaya aku bisa meninggalkan semua perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin. Aku mohon kepadamu agar aku bisa mencintai orang miskin. Nah, mencintai orang miskin itu termasuk mencintai saudara kita yang mukmin. Ya. Orang kalau sudah bisa mencintai orang miskin, luar biasa. Karena kalau orang kaya, apalagi orang kaya itu baik, suka memberi, wajar dicintai, disukai, dia orang kaya. Tapi kalau kita sudah bisa mencintai orang miskin, ini tanda cinta yang tulus. Ya, karena mencintai orang miskin itu orang miskin begitu, ya. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ini berarti cinta tanpa pamrih. Kalau kita sudah bisa mencintai orang miskin. Nah, Rasulullah SAW minta supaya hatinya bisa mencintai orang miskin. Ya, karena dengan kecintaan tersebut itu akan mengundang kecintaan Allah Taala. Wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Dan aku mohon kepadamu engkau mengampuni aku ya Allah dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Jika engkau menghendaki fitnah terjadi pada suatu kaum, maka wafatkan aku ya Allah sebelum fitnah tersebut, atau wafatkan aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah fitnah syubhat maupun syahwat. Ya. Kemudian ini dia syahidnya, as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon cintamu. Ya Allah, aku memohon kecintaanmu kepadaku.
wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon agar aku bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Karena kalau kita sudah mencintai orang-orang yang mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Ya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, aku mohon kepadamu kecintaan kepada amalan yang bisa mengantarkanku kepada cintamu. Allahu Akbar, luar biasa ini doanya Rasulullah SAW. Nah, ini doa, jangan lupa. Kemudian yang ketiga, salah satu cara yang terbesar bisa meraih cinta Allah adalah tabaraka wa taala, belajar mencintai saudara kita sesama mukmin karena Allah, bukan karena tendensi yang lain, tapi betul-betul karena Allah. Kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi mencintai orang miskin, mencintai anak yatim. Itu cinta yang tulus, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa kita mencintai orang kaya, saudara kita yang mukmin yang kaya juga karena Allah, bisa. Bisa diupayakan. Rasulullah SAW ada sebuah riwayat, sebuah kisah, seseorang menziarahi saudaranya, saudara mukmin. Sama seperti saya ini, saya meniatkan juga datang ke sini untuk berziarah, bertemu antum, saudara-saudara sesama ahlu sunnah di tempat yang jauh ini. Ya, karena fadilahnya besar sekali. Dikisahkan seseorang menziarahi saudaranya, kemudian dia datang menziarahi saudaranya itu bukan karena menginginkan dunia, murni semata-mata ingin menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba ada seorang malaikat yang berkata kepadanya, "Fa inni rasulullahi ilaika." Aku ini adalah utusan Allah, diutus khusus kepadamu untuk menyampaikan kabar berita kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ya. Ini malaikat ini langsung diutus oleh Allah Taala untuk menyampaikan kepada laki-laki seseorang yang berziarah ke saudaranya ini. Dia ikhlas berziarah, tidak mengharapkan apa-apa, murni berziarah. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada hamba tersebut bahwasanya Allah sudah mencintai dia, gara-gara dia sudah mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mukmin yang bersaudara, ahlus sunnah yang bersaudara, saling mencintai, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang itu, ya, dia dekat ketika dia butuh saja. Dia dekat ketika dia butuh. Ini orang yang tidak tulus cintanya kepada saudara mukminnya. Justru ketika saudara kita itu susah, di saat itu kita kunjungi dia. Kita tanya apa kebutuhannya, kemudian kita upayakan untuk membantu dia. Ini cinta kepada saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mengundang cinta Allah tabaraka wa taala. Dan salah satu bukti cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berinfak, menolong dia kalau dia membutuhkan. Berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat kebajikan sampai kalian mengorbankan sebagian dari sebagian dari apa yang kalian miliki, yang kalian cintai, harta yang kalian cintai, kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kalian mencapai derajat kebajikan. Ya, itu salah satu bukti cinta kita yang tulus kepada saudara kita sesama mukmin. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat ketika mereka menang perang, kemudian ada orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang. Ya, itu diperlakukan istimewa, dikasih makan, kemudian diperlakukan dengan akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah Taala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insan. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu para sahabat, mereka senang memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan perang sekalipun dia orang kafir.
apalagi kepada saudara kita mukmin. Itu dipuji akhlak yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bukti cinta yang tulus. Ya. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat, cara kita mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa taala adalah dengan mengamalkan sunnah, setia di atas sunnah dan jauhi bid'ah. Jauhi apa? Bid'ah. Perkara-perkara baru dalam agama, ritual, akidah yang tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah, atau amaliyah, ritual amalan ibadah yang tidak sesuai dengan praktek Rasulullah dan para sahabat, ini kita jauh. Itu di sunnah Rasulullah. Karena Allah Taala berfirman dalam ini, ayat ini sering kita dengar. Kalau tidak salah ya, surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, ikuti sunnah beliau. Jangan melakukan ritual atau amalan tidak beliau lakukan, tidak pernah beliau contohkan, karena itu menyelisih sunnah. Sementara mengikuti sunnah, setia di atas sunnah, itu adalah syarat mendapatkan cinta Allah. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," ikuti aku, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Di samping juga kita menambah amalan sunnah, amalan ketaatan yang disunnahkan, seperti hadis putih yang kita sampaikan pada malam, yang pertemuan tadi malam. "Ya 'abdi ahabbu ilayya mimma faradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hambaku itu, ya, tidaklah dia mengamalkan sesuatu yang lebih aku cintai, melebihi cintaku kepada amalan-amalan yang diwajibkan. Dan senantiasa hambaku itu terus amalan-amalan yang disunnahkan, amalan-amalan nafil, sampai aku mencintainya. Jadi bahwasanya dengan mengamalkan amalan yang wajib ditambah dengan amalan yang disunnah, yang disunnahkan, ini bisa mengundang kecintaan Allah Taala kepada kita semua. Ya, ini dia. Alhamdulillah, azallahu wa iyyakum jami'an. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, buah dan keberkahan bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga Allah Taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, amal saleh yang diterima. Semoga Allah menyucikan hati kita, ya, dan semoga Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita semua di surganya yang tinggi bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.